Ambil ini, Dongzi. Uang sebanyak ini. Sudah cukup bagimu untuk kembali ke desa dan membangun rumah bata. Kak Jiangwo, tahun lalu, ikan gurami dari 3 kolam terjual lebih dari $600.000, ditambah kepiting dan ikan karper, setidaknya $1.200.000. Aku sudah melihat buku kasnya. Kamu melihat buku kas? Siapa yang memberimu izin melihatnya? Kolam ikan itu milik siapa? Tanah siapa? Siapa yang mengeluarkan modalnya? Milikmu? 2 tahun kamu makan dan tinggal menumpang padaku. Sudah belajar semua keahlian memelihara ikan, dan sekarang kamu mau perhitungan denganku. Apakah kamu punya hati nurani? Kak Jiangwo, menyewa seorang teknisi saja membutuhkan $80.000 setahun. Dari panen $1.200.000, kamu hanya memberinya $50.000? Xiao Juan, kamu dan Dongzi belum resmi menikah, kan? Ini urusan keluarga Lin. Kenapa orang luar ikut campur? Cukup. Anda benar? Kolam ikan itu milik Anda, tanah itu milik Anda, modalnya juga milik Anda. Aku hanyalah seorang pekerja. Aku tidak mau uang ini. Lindong, tanpa kolam ikan Lin Jiangwo, kamu bukan apa-apa. Selama 2 tahun ini, aku selalu mengira Anda menganggapku sebagai saudara. Hari ini baru aku sadar, Anda selama ini menganggapku sebagai sampah. Ayo pergi. Lindong, aku beritahu kamu, di kota Kingxi, tanpa persetujuanku di Lin Jiangwo, kamu tidak akan bisa menyewa satupun kolam ikan. Aku ingin melihat bagaimana caramu memelihara ikan nanti. Paman Wang, aku dengar 8 hektar kolam Anda akan disewakan. Dongzi, tadi Kak Jiangwo menelponku. Katanya siapapun yang menyewakan kolam padamu, bibit ikan, pakan, hingga akses pasar tidak akan dia bantu sama sekali. Dongzi, bukannya paman tidak ingin membantumu? Kamu juga tahu sendiri. Lebih dari 30 keluarga di koperasi ini, semuanya bergantung pada Kak Jiangwo untuk makan. Paman tidak berani menyinggungnya. Lindong, seluruh kota sudah tahu. Kak Jiangwo sudah bicara. Siapapun yang menyewakan padamu berarti mencari masalah dengannya. Dongzi, teknikmu memang bagus, tapi sebagus apapun teknikmu, jika ikan sudah dipanen tapi tidak bisa dijual, apa gunanya? Akses pasar semuanya berada dalam genggaman Kak Jiangwo. Lindong, jangan buat kami orang-orang kecil jadi sulit. Seluruh keluarga kami hanya bergantung pada satu kolam itu untuk makan. Kak Jiangwo sudah memperingatkan kami. Dongzi, sudahlah. Pergilah cari pekerjaan lain saja. Bukannya tidak mau bantu, tapi mereka tidak berani. 7 hari berkeliling ke 11 tempat, semuanya ditolak mentah-mentah. Xiao Juan, menurutmu, apakah benar tanpa Lin Jiangwo, aku bukan apa-apa? Bukan, kamu hanya sedang terjebak olehnya. Tapi menyewa satu kolam ikan saja aku tidak bisa. Telepon dari Lin Jiangwo itu sudah seperti perintah raja yang sangat sakti. Kalau begitu, pergi ke tempat lain. Kemana? Orang tua aku semua di sini. Pergi ke Liu Hewan. Liu Hewan, lahan tandus seluas 300 hektar itu selama 10 tahun sudah mencelakai 3 gelombang orang, itu adalah tempat mematikan bagi siapapun yang menyentuhnya. Justru karena tempat itu mematikan, Lin Jiangwo tidak akan bisa mengontrolnya. Dongzi, pernahkah kamu terpikir mengapa tempat itu tidak pernah berhasil dijadikan kolam ikan? Sungai Liu banjir setiap tahun, setiap kali hujan lebat airnya akan meluap, dan ikannya semua kabur. Bagaimana jika masalah luapan air itu diselesaikan? Tembok penahan banjir, meninggikan tanggul sungai. Bukankah kamu pernah melihatnya di proyek bangunan di Shenzhen tentang cara memperbaiki dinding pelindung? Prinsipnya seharusnya sama, kan? Besok aku akan pergi ke Liu Hewan. Tanah hitamnya kaya akan humus, kesuburannya tinggi, sehingga organisme plankton yang tumbuh akan banyak. Umpan alami itu bisa menghemat 30% biaya pakan, warna air hijau pucat dengan transparansi 30 cm, kadar oksigen air mengalir sangat tinggi, kualitas air seperti inilah yang paling disukai ikan gurami, siput air bisa hidup, itu tandanya airnya tidak tercemar. Aku akan membaginya menjadi 8 area, 6 area pembesaran, untuk memelihara ikan gurami, ikan karper, dan ikan nila, 1 area pembibitan, untuk membesarkan benih sendiri, 1 area pemurnian, sebagai filter alami, tingkat air tertinggi dalam sejarah, 1,7 meter, lebih tinggi dari tanggul sungai yang ada sekarang, tembok penahan banjir setidaknya harus ditinggikan 2 meter, dengan panjang 300 meter, Anak muda, tempat itu tidak membawa keberuntungan. 10 tahun sudah berlalu, dan 3 gelombang orang semuanya hancur di sana. Gelombang pertama, Bos Fang membawa $2 juta. Sekali banjir besar, semuanya hanyut. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Gelombang kedua, Bos Ma bertahan selama 3 tahun, lalu rugi $300.000 dan melarikan diri. Gelombang ketiga, pembudidaya luar kota dengan teknik yang sangat baik. Setelah bertahan 2 tahun, dia juga kabur karena harga pasar yang merosot tajam. Kamu masih sangat muda. Kenapa harus melompat ke lubang api itu
Aku tahu, tapi aku tetap ingin mencobanya. Jika kamu benar-benar ingin mengelolanya, desa sangat beruntung jika itu terjadi. Lahan itu juga percuma jika dibiarkan tandus. Setiap tahun kami bahkan tidak bisa menutupi uang pajak darinya. $30.000 setahun, 320 hektar akan diberikan sepenuhnya padamu. Kontrak selama 10 tahun, rata-rata per hektar kurang dari $100 setahun. Aku akan tanda tangan, tapi aku punya satu syarat. Katakan saja, Aku ingin meninggikan tanggul sungai sejauh 2 meter dan membangun tembok penahan banjir di sepanjang sungai. itu adalah proyek yang besar. Kamu masih muda. Dari mana datangnya uang untuk itu? Aku akan cari caranya sendiri. Kalau begitu kita tanda tangan, anak muda. Jika kamu benar-benar bisa menghidupkan kembali lahan di Liu Hewan itu, aku Lao Zhou akan jadi orang pertama yang memberimu hormat. Sudah tanda tangan? Sudah. Berapa total uang yang dibutuhkan? Biaya kontrak $30.000, tembok penahan banjir $200.000, benih ikan $40.000, itu belum termasuk pakan dan peralatan. Semuanya setidaknya membutuhkan $300.000. Dongzi, aku akan membantumu melunasinya. Juan R, apa yang sebenarnya kamu cari dengan mengikutiku seperti ini? Jiangwo, apa yang sedang kamu lakukan? Lindong, apa kamu pergi menandatangani kontrak di Liu Hewan? Benar. Kamu gila. Pantai Tandus itu adalah jebakan yang merugikan. Sudah 10 tahun tempat itu menipu 3 kelompok orang, dan kamu masih mau melompat ke sana. Apa otakmu sudah tidak waras? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha. Kalian dengar itu. Dia bilang dia tidak butuh urusanku. Kamu adalah saudara sepupuku. Jika kamu memalukan diri sendiri di luar sana, kamu mempermalukan nama baik Lin Jiangwo. Orang-orang di kota mulai bicara. Mereka bilang aku, Lin Jiangwo, telah memaksa sepupuku sendiri, sampai terjun ke dalam masalah di Liu Hewan. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Lalu apa maumu? Batalkan kontraknya. Di dalam kartu ini ada $80.000. Ambil uang ini dan kembalilah bekerja di kolam ikanku. Gajinya $8.000 per bulan. Bagian laba saham 5% di akhir tahun. Kak Jiangwo, ambil kembali uang ini. Aku tidak akan kembali ke kolam ikanmu. Lindong, jangan tidak tahu diuntung. Bahkan uang untuk memperbaiki dinding penahan banjir saja kamu tidak punya. Aku sudah menyuruh orang menghitungnya. Jika ingin mengubah lahan gesang itu menjadi bagus, itu tidak akan memakan biaya kurang dari $500.000. Apa kamu punya $500.000? Bahkan $50.000 pun kamu tidak bisa mengeluarkan. Urusanku, aku sendiri yang akan mencari jalannya. Lindong, aku pertegas perkataanku hari ini. Mulai sekarang, jangan katakan kalau kamu adalah sepupu dari Lin Jiangwo. Walaupun kamu bangkrut total di Liu Hewan, jangan pernah datang mencariku. Aku, Lin Jiangwo, tidak punya saudara yang tidak tahu diri sepertimu. Paman kedua, anakmu ini sudah tidak berguna. Dongzi, ini uang yang ayah dan ibu kumpulkan selama 10 tahun sebanyak $86.000. Awalnya ingin digunakan untuk biaya pernikahanmu? Ayah. Jangan menangis. Ayahmu ini tidak berguna sepanjang hidupnya, hanya hidup dengan penuh ketidakberdayaan. Jika kamu benar-benar bisa di Liu Hewan berhasil meraih kesuksesan, ayah juga akan merasa bangga. Besok aku akan kembali ke kabupaten untuk meminjam pada orang tuaku. Sepertinya mengumpulkan $50.000 bukanlah masalah. Ayah, Xiao Juan, uang ini pasti akan kukembalikan berkali-kali lipat. Putriku, kamu tampak lebih kurus. Kamu turun lebih dari 10 kilogram. Ibu, tidak apa-apa. Aku hanya terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Apakah Lindong itu sebenarnya bisa diandalkan? Dia membiarkanmu tinggal di gubuk seng dan hanya makan bakpao dengan acar. Ayah, dia bisa diandalkan. Ayah, ingatkah ayah pernah bercerita padaku ketika dulu ayah menikahi ibu, seluruh keluarga hanya punya 2 kamar di rumah tanah, dan kakek serta nenek juga tidak setuju. Tapi kemudian apa? Ayah akhirnya berhasil membuktikannya, kan?
50.000. Inilah uang tabungan masa tua yang ayah dan ibu kumpulkan. Ayah, Ambillah. Kalau tidak cukup, beritahu ibu lagi. Katakan pada Lindong, anak itu, uang ini adalah pinjaman, harus dikembalikan. Tapi bukan aku Pak Zhao yang minta dia mengembalikan, melainkan demi putriku, dia harus mengembalikannya. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, aku akan memberinya pelajaran keras. ayah, ibu, setelah ikannya terjual, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Dongge, kamu sudah makin kurus. Tempat di Liu Hewan itu sudah kudengar ceritanya, dalam 10 tahun sudah menjebak 3 kelompok orang. Kamu sungguh mengambil kontraknya? Iya, sudah kuambil. Biaya kontraknya $30.000, tembok penahan banjir $200.000, bibit ikan $40.000, dan sekarang meski sudah mencari pinjaman kemana-mana, masih kurang banyak. $30.000? Dajun, kamu baru saja menikah, cicilan rumah pun masih harus kamu bayar. Dongge, kamu masih ingat kejadian 6 tahun yang lalu tidak? Saat latihan pasukan, suhunya mencapai minus 30 derajat. Tangan kananmu terkena radang dingin, kamu harus istirahat selama 2 bulan. Nanti di musim dingin harus jaga tubuh tetap hangat, jika tidak, ini bisa menjadi penyakit menahun. Tanpa dirimu, Dajun milikku pasti sudah tiada sejak lama. Uang $30.000 ini tidak perlu kamu kembalikan, tapi kamu harus menjanjikan satu hal padaku. Bangkitkan kembali Liu Hewan, biar Lin Jiangwo melihat bahwa Dongge milikku bisa hidup jauh lebih hebat tanpa dirinya. Baiklah. Biaya ekskavator $1.200 per hari. Untuk lahan seluas 320 mu, biaya pembersihannya setidaknya $20.000. Aku tidak mampu membayarnya. Biar aku kerjakan sendiri. Pakailah. Ini merepotkan, aku tidak bisa menggenggamnya dengan erat. Xiao Juan, besok kamu tidak perlu datang lagi. Tidak bisa. Tanganmu, Bukankah tanganmu juga sama? kita berdua sudah bekerja selama 1 minggu, tapi baru membersihkan kurang dari 20 hektar. Dengan kecepatan seperti ini, membersihkan kolam saja butuh waktu 2 bulan, bibitnya harus disebar bulan Mei, kita tidak bisa menunggu lagi. $80 sehari, sudah termasuk makan siang, dibayar tunai setelah selesai bekerja. Tidak masalah. Tulang tua saya ini masih cukup kuat, lagi pula hanya menganggur jika di rumah saja. Lebih baik keluar mencari uang untuk membelikan cucu makanan enak. Setelah dibereskan, tempat ini terlihat cukup layak. Biaya di sepanjang sungai sudah menghabiskan lebih dari $30.000. Masa pengerjaannya aman, tapi Masih kurang berapa lagi? tembok penahan banjir saja kurang $200.000. Kalau di total semua, setidaknya butuh $300.000 lagi. Aku akan pergi meminjam uang. Kepada siapa lagi kita bisa meminjam uang? Aku punya teman sekolah yang membuka salon kecantikan di pusat kabupaten. Sepertinya aku punya sedikit uang di tangan
Xiao Juan, kenapa kamu masih mengikutiku? Karena aku menginginkan dirimu. Ini ada 50.000 dolar. Sisanya nanti kita cari jalan keluarnya. Tanganmu. Tidak apa-apa, ini cuma karena terkena kapur, dalam beberapa hari akan sembuh. Ikut aku. Benar-benar tidak sakit. Belum juga lama, ternyata dia benar-benar bisa membereskan tempat ini. Lindong, kamu hebat juga ya. Direktur Zhou, Anda sudah datang? Ada apa dengan tanganmu ini? Hanya terkena kapur sirih, tidak apa-apa. Anak muda, semangatmu ini membuatku, Lao Zhou, benar-benar kagum. 10 tahun yang lalu saat Bos Fang datang, dia menyewa 20 orang, sementara dia sendiri hanya duduk di kantor. Bos Ma bahkan lebih keterlaluan. Dia bahkan tidak pernah muncul di lokasi dan menyerahkan semuanya kepada Mandor. Kamu adalah orang pertama yang rela bekerja keras sekuat tenaga sendiri. Tunggulah, aku akan membantumu mencari jalan keluar. Warga desa Liu Hewan sekalian, saya adalah kepala desa Lao Zhou. Hari ini saya umumkan lewat siaran radio satu hal. Di lahan gersang Liu Hewan itu, sekarang ada seorang anak muda bernama Lindong sedang melakukan perbaikan dan dia butuh tenaga bantuan. Gajinya $80 sehari, sudah termasuk makan siang, pembayaran tunai setelah pekerjaan selesai bagi keluarga yang punya waktu luang dan ingin mencari penghasilan tambahan. Besok pagi, temuilah dia di Liu Hewan. Anak muda ini adalah orang yang sungguh-sungguh bekerja. Aku, Lao Zhou, yang menjaminnya. $80 sehari, sudah termasuk makan siang. Bayar tunai begitu, pekerjaan selesai. Aku, Lao Zhou, memberikan jaminan kepadanya untuk siapapun yang ingin menghasilkan uang. Temui dia besok pagi di Liu Hewan. Dia adalah orang yang pekerja keras. Aku, Lao Zhou, menjamin sosoknya. $80 sehari dan bayaran langsung cair setelah selesai bekerja. Bagaimana? Seperti yang sudah aku katakan, aku akan membantumu mencari jalan keluarnya. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kamu majukan Liu Hewan saja, sudah merupakan rasa terima kasih bagiku. Orang-orang ini adalah mereka yang kulihat tumbuh besar. Kamu membimbing mereka menghasilkan uang jauh lebih baik daripada hal lainnya. Baik. Sup daging dengan kubis dan bihun. Hidangan hari ini punya gizi yang cukup tinggi. Para paman-paman sudah bekerja dengan sangat lelah. Waktunya makan. Setiap orang dapat 1 mangkuk. Silahkan tambah kalau belum cukup. Paman Wu, kamu yang paling tua, makanlah yang banyak. Masakan ini rasanya sungguh enak. Bahkan lebih enak daripada masakan ibu mertuaku di rumah. Benar sekali. Tumis sawi putih ini bahkan terasa seperti ada rasa dagingnya. Keahlian memasakmu sungguh hebat. Apa kamu lihat itu? Meskipun dagingnya tidak banyak, tapi di setiap mangkuk ada beberapa potong. Gadis ini sungguh perhatian.
Paman Wu, apa makanannya sesuai dengan seleramu? Sangat enak. Bahkan lebih enak daripada yang saya makan saat tahun baru. Dongzi, istrimu adalah gadis yang baik. Di zaman sekarang ini, orang yang mau berada di depan tungku dapur untuk memasak makanan dalam porsi besar bagi sekumpulan kakek tua sudah tidak banyak lagi pemuda yang seperti itu. Saya tahu. Kamu makanlah punyamu. Aku sudah kenyang. Setelah ikannya terjual nanti, aku ingin makan daging setiap hari. Baiklah, kita akan makan daging di setiap waktu makan. Sudah puas ambil fotonya? Kakak ipar, aku hanya lewat saja untuk melihat pemandangan. Sini, berikan ponselmu. Apa Lin Jiangwo yang menyuruhmu ke sini? Tidak, bukan begitu. Bicara yang jujur. Dia menyuruhku untuk mengawasi tempat ini, lalu melaporkan jika terjadi sesuatu. Dia memberiku $50 sekali lapor. Kembali dan katakan pada Lin Jiangwo, kalau dia mengirim orang lagi, akan aku buat perhitungan. Pergi sana. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya seekor anjing pengganggu. Ayo pergi. Kak Jiangwo, aku ketahuan. Wanita itu sangat galak. Semua fotonya dihapus olehnya. Hanya sekumpulan orang lemah dan tak berguna. Apa yang bisa mereka lakukan? Aku sudah tahu, bahkan tanpa melihatnya sendiri. Tinggi 2 meter dan panjang 300 meter. Bahan serta biaya pekerjanya $200.000. Tidak bisa kurang lagi. Bos Lin, dinding penahan banjir ini untuk keselamatan nyawa, jangan pelit untuk hal ini. Aku akan memakai beton C30 dengan jaring baja berlapis ganda. Bahkan banjir bandang pun tidak akan bisa merobohkannya. Setuju. Bos Lin, Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Nanti saya akan menghitung biaya pekerjanya untuk Anda. Tidak perlu. Anda cukup menghemat biaya bahan untuk saya saja. Bodoh. Apa temboknya cukup kuat? Direktur Zhou, tenang saja. Beton C30. Dengan anyaman baja lapis 2. Aku sudah mengerjakan proyek selama belasan tahun. Dan tembok ini adalah karya terbaikku yang paling jujur. Anak muda, kamu sungguh hebat. Ini adalah pertama kalinya seumur hidupku. Ini adalah tembok pertama yang aku bangun dalam hidupku. Sedang lihat apa? Lihat ikan? Ikannya baru saja dilepaskan. Apa yang menarik? Kamu tidak mengerti. Ini hari pertama mereka sampai di rumah, jadi harus diawasi. Kamu jauh lebih perhatian pada mereka daripada anak sendiri. Mereka lah anak-anakku. Mereka tidak mengambang, kualitas airnya lumayan. Sudah selesai patroli? Ya, malam ini tidak ada. Ada apa? Tidurlah. Kamu bagaimana? Aku akan duduk di sini sebentar. 2 jam lagi aku harus berpatroli sekali lagi.
Apa kamu berencana terus begini setiap hari? Bulan pertama adalah masa yang paling krusial. Kita akan baik-baik saja setelah melewatinya. Xiao Juan, terima kasih ya. Hujan badai akan segera datang. Paman Wu, minta semuanya memperkuat jaring peneduh dan periksa semua saluran pembuangan air sekali lagi. Baik, saya segera ke sana. Struktur dindingnya tidak ada masalah. Kita lihat saja kenaikan permukaan air kali ini. Setinggi apa? Ini jas hujan untukmu. Masih baru, aku baru saja membelinya. Lalu bagaimana denganmu? Aku punya yang lama. Kamu pakai yang baru saja, berikan yang lama padaku. Tapi, Turuti kata-kataku. Dongzi, hubungi aku jika ada masalah. Bos Zhou, permukaan air masih terus naik. Hanya tersisa setengah meter dari puncak dinding. Bertahanlah, struktur dindingnya tidak ada masalah. Tetaplah berhati-hati. Xiao Juan, ada rembesan air di sini. Bawakan material penyumbatnya ke sini. Lindong, kamu sudah datang. Sudah buntu? Bagaimana keadaan lututmu? Tidak apa-apa, hanya luka luar saja. Tinggal setengah meter lagi. Jika bertambah setengah meter lagi, airnya akan meluap. Itu tidak akan terjadi. Hujannya pasti akan reda. Dua 20 cm. Dindingnya sudah kokoh, dan aku pun bertahan. Benih berkualitas dari Institut Penelitian Perikanan Provinsi memang 30% lebih mahal dari benih biasa, tapi tingkat kelangsungan hidupnya lebih tinggi, pertumbuhannya cepat, dan tahan terhadap penyakit. Biaya tambahan 30% itu pada akhirnya akan berubah menjadi keuntungan tambahan 2 kali lipat. Ini sudah bulan Juni, sisa uang di rekening kurang dari $20.000. Ikan-ikan ini baru mencapai berat 150 gram, setidaknya masih butuh 3 bulan lagi untuk bisa dipasarkan. Bos Zhu, bolehkah saya berutang dulu selama 1 bulan? Lindong, tahukah kamu kenapa aku mau memberimu pinjaman? Aku tidak tahu. Tahun lalu, saat kamu membantu keluarga Laozang mengobati penyakit busuk insang, aku kebetulan ada di sana. Dalam 5 hari, tingkat kematian turun drastis dari 30% ke bawah 5%. Semangat belajarmu yang gigih itu masih aku ingat sampai sekarang. 1 bulan kemudian tidak peduli ikannya terjual atau tidak, pembayaran harus diselesaikan. Terima kasih, Bos Zhu. Kamu makanlah. Kamu saja yang makan, kamu sudah kurusan 10 pon lebih. Bertahanlah 2 bulan lagi. Semuanya akan membaik. Kita bagi 2 saja. Ada ikan liar, ikan puyuh, ikan pait, dan juga beberapa ekor ikan mas kecil. Apakah parah? Sangat parah. Ikan-ikan pengganggu ini akan berebut makanan ikan mandarin dan juga akan membuat airnya menjadi keruh. Jika tidak dibersihkan, ikan mandarin tidak akan bisa besar. Semuanya paman-paman, hari ini kita mulai memasang jaring untuk pembersihan. Pekerjaan ini melelahkan tapi harus dilakukan. Upahnya tetap seperti biasa. Yang bersedia bekerja silakan menetap. Aku akan melakukannya.
Kolam ini adalah hasil jerih payah kita yang kita bersihkan sedikit demi sedikit. Tidak boleh membiarkan beberapa ekor ikan pengganggu ini menghancurkannya. Ayo kerja, ayo kerja. Kembalilah dan tidurlah. Sudah 3 hari, apa kamu sudah tidur 10 jam saja? Jaring terakhir, aku akan kembali setelah menyelesaikan jaring ini. Kalau begitu, ayo kita kerjakan bersama. Angkat kepalamu. Sudah bersih semua. Ya, Besok berikan ikan-ikan ini, bagikan kepada para paman-paman yang sudah bekerja. Beberapa ratus kilogram sudah cukup untuk makan mereka selama beberapa hari. baiklah. Para paman-paman sekalian, terima kasih atas kerja keras kalian beberapa hari ini. Ikan-ikan ini, silakan dibagikan rata, bawa pulang untuk dimakan. Dongzi, ikan yang kamu bersihkan tanpa tidur selama 3 hari ini, ingin kamu berikan pada kami. Ya, bagikan saja. Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun. Pernah melihat bos yang memotong upah, pernah melihat bos yang hanya memberi janji manis, tapi baru kali ini melihat bos yang sangat lelah seperti ini, masih mau membagikan ikannya kepada para pekerja. Dongzi, jika kolam ikanmu ini tidak berhasil, maka aku pamanmu adalah orang pertama yang tidak akan setuju. Kembalilah tidur, biar aku yang berjaga di sini. Aneh sekali. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak ada, hanya pesan sampah. Semuanya diam saja, ha? Semua sudah berubah, berbeda lagi dibanding bulan lalu. Paman Guo, mengapa Anda datang ke sini? Kebetulan saya sedang libur dan melewati persimpangan kota. Tidak ada hal khusus. Saya hanya mampir untuk menjenguk. Saya juga membawakan sedikit buah untukmu dan Xiao Juan. Ini adalah catatan peternakanmu. Ya, aku sudah mencatatnya sejak hari pertama memasukkan bibit. Aku sudah berkecimpung di industri perikanan selama 20 tahun, dan sudah banyak bertemu dengan para peternak ikan, tapi kamulah orang pertama yang rajin mencatat seperti ini. Kalau ikan-ikanmu ini sampai tidak berkembang dengan baik, rasanya sungguh sangat tidak adil. Aku memang orang yang lamban, jadi aku mencatatnya dengan cara manual ini, agar saat menghadapi masalah yang sama nanti, aku tidak akan panik lagi. Seandainya 10 tahun yang lalu Bos Fang seperti dirimu, dia tidak akan mengakhiri hidupnya. Jika saja Bos Ma bersikap seperti kamu, dia tidak akan melarikan diri. Dongzi, kamu berbeda dari mereka. Kamu benar-benar serius menganggap peternakan ikan ini penting. Berapa kedalaman air di sini? Rata-rata dalamnya 2,5 meter. Lalu bagaimana dengan mesin aerator ini? Keempatnya sudah baru saja diganti. Paman Guo, Dongzi, kedatanganku hari ini, ada satu hal lagi. Ada apa? Terakhir kali kamu bilang pacarmu itu meminjam uang dari rentenir? Hati-hati dengan rentenir. Iya, bunganya 3%, sebanyak $50.000. Di sini ada $60.000.
Bayar dulu hutang rentenirnya. Benda semacam itu tidak boleh disentuh. Paman Guo, aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan cuma-cuma. Setelah ikanmu laku nanti, akan dipotong dari hasil penjualannya, dan aku tidak meminta bunga darimu. Dalam berbisnis, aku hanya melihat barang, bukan orang. Tapi menurutku kamu orang yang bisa dipercaya. Paman Guo, Jangan bicara lagi. Pergi bayar hutang rentenir itu, lalu rawatlah ikan-ikanmu dengan baik. Oh iya, soal pihak manajer Zhou, aku sudah membicarakannya dengan mereka. Dia bilang asalkan ikanmu memenuhi standar, kontrak jangka panjang tidak masalah. Aku pergi dulu. Apa yang diberikan Paman Guo? $60.000 agar kita bisa melunasi utang ke lintah darat ini. Dongzi, kita benar-benar bertemu orang baik. Wah, kelihatannya meyakinkan sekali ya. Sepertinya kalian sudah punya uang. Siapa yang kalian cari? Mencari Zhao Xiaojuan? Dia punya utang padaku. Jangan bilang kalau kamu tidak tahu. Aku ingat utangnya $50.000 dengan bunga 3% dan baru jatuh tempo bulan depan. Jatuh tempo. Aku dengar budidaya ikan kalian lumayan sukses, jadi aku datang menagih lebih awal. Pinjaman pokok $50.000, bunga untuk 3 bulan, totalnya jadi $65.000. Jika hari ini kalian tidak bisa melunasinya, ditambah ini sekarang menjadi milikku. $65.000 tidak kurang sepeser pun. Di kartu ada $60.000 dan sisanya $5.000. Apa 5.000 sudah cukup? Baiklah, untungnya kalian tahu diri. Hei, anak muda. Jika bisnis tambak ikanmu ini benar-benar berjalan lancar, kamu bisa meminjam uang padaku lagi di masa depan. Soal bunganya bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu. Seumur hidup aku tidak akan meminjam uang pada lintah darat lagi. Akhirnya utangnya lunas juga. Sudah lunas? Dongzi, kalau nanti ada yang berani buat kekacauan lagi, langsung panggil saja aku. Kami orang-orang tua ini mungkin tidak punya banyak hal, tapi kami masih punya cukup tenaga. Benar, tidak perlu takut pada bajingan itu. Kalau mereka datang lagi, kita usir paksa saja. Terima kasih banyak, Bapak dan Paman sekalian. Terima kasih untuk apa? Anda membantu kami mencari uang, maka kami membantu menyokong Anda. Itu sudah semestinya. Sudah 3 ons. Coba timbang, coba timbang. Tiga ons. Bukankah kamu bilang jika ikan mandarin tumbuh sampai 3 ons, maka kita sudah melewati setengah rintangan terberat? Benar, setelah lewat 3 ons, ke depannya akan lancar. Sabar sedikit lagi, 3 bulan lagi sudah bisa dipasarkan. Xiaojuan, ikan-ikan kita berhasil bertahan hidup? Ya, mereka berhasil bertahan. Turunkan aku. Orang lain akan melihat. Biarkan saja mereka melihat. Bersabarlah 3 bulan lagi. Setelah ikannya terjual, aku akan memberimu pesta, pernikahan yang layak. Janji ya? Aku berjanji. Dongzi. Ya. Apa kita bisa melaluinya? Pasti bisa. Ikan mandarin akan mulai stres di suhu di atas 32 derajat, dan di atas 34 derajat, tingkat kematian meningkat drastis. Dengan biaya setinggi itu, meskipun ikannya tumbuh, kau tetap tidak akan mendapat untung. Menurutku, pikirannya mulai kacau karena terintimidasi oleh Lin Jiangwo. Ikan-ikan ini adalah hidupku. (33 derajat). Ada apa?
Ikan mandarin akan mulai stres jika suhu melebihi 32 derajat, dan jika terus naik hingga 33,5 derajat, angka kematian akan meningkat drastis. Paman Wu, nyalakan semua mesin aeratornya, buka hingga maksimal. Baik. Turunlah. Turunlah. Untuk sementara sudah stabil. Tapi ramalan cuaca bilang, suhu panas ini akan bertahan seminggu lagi. Berapa jam kamu tidur semalam? Aku sudah tidur kok. Lindong, kamu tidak bisa membohongiku. Urat merah di matamu jauh lebih banyak daripada kemarin. Setelah cuaca panas ini berakhir, aku akan tidur sepuasnya. Cuaca buruk sekali. Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun. Belum pernah aku melihat bulan Juli sepanas ini. Dongzi, apakah ikannya bisa bertahan? Bisa bertahan asalkan suhu airnya tidak menembus 34 derajat. Ikannya sudah mulai megap-megap. Paman Wu, bawa orang-orang dan ambil ember untuk menyiramkan air ke dalam kolam, cepat. Siramkan air untuk menambah oksigen. Dongzi, saya sudah memelihara ikan selama lebih dari 30 tahun, namun belum pernah melihat kondisi ikan yang sesak napas separah ini. Kamu benar-benar baru saja menyelamatkan ikan ini dari ambang kematian. Apakah ikannya bisa bertahan hidup? Aku tidak tahu, kita harus melihat perkembangannya besok. Di dalam lubuk hatiku yang terdalam, masih terus terpancar secercah harapan yang begitu kuat. Malam ini tidak ada seorang pun yang tertidur. ...123... ...124... ...125... ...125... ...320 ekor. 320 ekor? Kita semua hanya melepas 30.000 ekor benih. Aku tahu. Dongzi, itu tidak seberapa. Ikan-ikan itu terlihat sangat kritis saat mengambang. Hanya kehilangan 300 lebih ekor saja, itu sudah untung sekali langit masih memihak kita. Dulu aku pernah mengalami saat ikan-ikan itu mengambang ke permukaan. 2.000 ekor lebih telah tiada, dan ikan sisanya barulah bertahan hidup. Maafkan aku tidak menjaga kalian dengan baik. Ini bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kubur 320 ekor ini, sedangkan sisa 29.000 ekor lebih, aku akan membesarkan mereka tanpa ada satupun yang kurang. Lindong, kenapa kamu datang ke sini? Bukannya belum waktunya ikan-ikan itu dipasarkan? Bozu, aku ingin berutang pakan untuk 1 bulan lagi. Utang yang terakhir saja belum dilunasi. Lindong, kamu tahu kan ini hanya usaha kecil? Bos Zu, ini adalah catatan budidayaku. Mulai dari hari pertama penyebaran benih, suhu air setiap harinya, jumlah pakan, hingga kondisi pertumbuhan benih, semuanya ada di sini. Anda bisa memeriksanya. Ikan-ikanku tumbuh dengan sangat baik, hanya butuh 2 bulan lagi sebelum bisa dijual ke pasar. Aku tidak akan ingkar janji. Catatanmu ini jauh lebih detail daripada catatan akuntanku. Baiklah, aku berikan utang untuk 1 bulan lagi. Terima kasih, Bos Zu. Tunggu. Lindong, aku memberimu utang bukan karena catatanmu itu, tapi karena integritasmu.
Tahun lalu kamu membantu keluarga Lauzang mengobati penyakit busuk insang. Kamu bahkan tidak tidur selama 5 hari 5 malam. Aku ingat itu. Pergilah, besarkan ikan-ikan itu. Bos Zu berutang selama Berutang selama 1 bulan. para paman-paman semuanya. Pakannya sudah sampai. Ayo bongkar muatan. Baik-baik. Akhirnya satu rintangan terlewati lagi. Berat sekali. Itu adalah hal yang pernah aku lihat seumur hidupku, warna yang paling indah. Dongzi, ikanmu ini lumayan juga, ukurannya seragam, dan sangat lincah. 26 per kati, bagaimana menurutmu? 3.000 kati, $78.000, masih belum cukup untuk melunasi utang. Tapi kalau 30.000 kati terjual semua, total pendapatannya $780.000. Setelah potong modal, laba bersihnya setidaknya $300.000. Setuju? Kak Jiangwo. Kak Jiangwo, sepupu laki-lakimu? Di tempat Liu Hewan sana, ikannya sudah dipanen. Sudah panen berapa banyak? Jaring pertama ada 3.000 kati. Kualitas ukurannya sangat bagus. Pak Sun memberi harga 26. 26? Ikan mandarin punyaku. Pak Sun kemarin hanya memberi harga 24. Katakan padaku Kak Jiangwo, kalau sepupumu itu benar-benar berhasil, mau ditaruh di mana harga diri koperasi kita? Dulu kamu kan yang pernah sesumbar. Dia tidak akan bisa berhasil. Memangnya kenapa kalau baru panen jaring pertama, dia tidak punya saluran pemasaran, juga tidak punya relasi? Apa yang mau kamu gunakan untuk melawanku? Ada apa? Kamu tidak bisa tidur? Tidak ada apa-apa, hanya terlalu banyak minum teh. Pak Sun, ikan di lindong Liu Hewan. Apa kamu yang mengambilnya? Aku sudah mengambil 3.000 kati. Kualitasnya memang sangat bagus. Kak Jiangguo, sepupu laki-lakimu ini punya bakat dalam memelihara ikan. Kualitas ikan itu benar-benar tidak perlu diragukan. Mulai hari ini, saat mengambil ikannya, tekan harganya menjadi 23. 23? Kak Jiangwo, kualitas ikan milik orang itu sudah jelas. Dengan harga 26 pun orang-orang berebutan. Jika ditekan sampai 23, bukankah itu benar-benar menyinggung perasaannya? Selisih harga per kati yang hilang darimu di Liu Hewan, koperasiku yang akan menggantinya. Untuk semua ikan mandarin milikku tahun ini, semuanya akan aku turunkan $1 per katinya. Pak Sun, kamu adalah seorang pebisnis. Ada 100.000 kati di koperasi, harganya turun $1. Kamu untung $100.000 lebih. Punya lindong, hitungan kasarnya cuma 30.000 kati. Mana yang lebih menguntungkan? Tidak perlu aku ajarkan padamu kan? Setuju. Ikan milik Dongzi memang sungguh bagus. Ikanmu ini yang terbaik yang aku kumpulkan tahun ini. Ikan mandarin, $23 per kati. Bos Sun, bukankah terakhir kali harganya $26? Itu kan saat pasar baru dibuka. Beberapa hari ini, semua peternak mengeluarkan ikan mereka, Anbiar Mion. Pasokan melonjak, jadi harga pun otomatis turun. $23 adalah harga pasar hari ini. Kalau tidak percaya, silakan tanya ke tempat lain. Ikan mandarin? $23,5. Tidak bisa lebih dari itu. $23. Bongkar muatannya jika kamu mau jual. Kalau tidak mau jual, ya sudah.
Kalau Anda tidak mau beli, masih ada orang lain yang mau. Pasar di sini ternyata jauh lebih besar dari bayanganku, tapi juga jauh lebih dingin. Anak muda, kamu datang dari mana? King Si Liu Hewan? Lahan pantai tandus itu adalah milik Liu Hewan. 10 tahun yang lalu, Bos Fang merupakan orang yang mengambil barang dari saya, penuh semangat dan ambisi, katanya ingin membangun pusat pembiakan ikan mandarin terbesar di seluruh provinsi. Satu banjir besar menghancurkan segalanya. Orangnya pulang dan mengakhiri hidup. Aku sempat merasa kasihan padanya cukup lama. Soal ikan ini, apa ada yang menjebakmu? Bagaimana Anda bisa tahu? Orang dari kota Qingxi, Lin Jiangwo menelepon saya kemarin, bilang itu ikan milik sepupunya dan memintaku berhati-hati saat membelinya. Bos Guo, kalau begitu maaf mengganggu. Tunggu dulu, Lin Jiangwo memang menelepon saya, tapi saya tidak peduli dengan permintaannya. Dalam bisnis, saya hanya melihat kualitas barang, bukan siapa orangnya. $25,5, lebih tinggi 50 sen dari harga pasar. Berapapun jumlah ikan yang kamu punya, akan saya beli. Mengapa? Karena kualitas ikan yang kamu pelihara sangat bagus. Aku tahu tempat Liu Hewan itu, ikan yang dipelihara di air mengalir memiliki daging yang padat. Hal yang gagal dilakukan Bos Fang 10 tahun lalu, telah berhasil kamu lakukan. Lagi pula, kualitas ikan mandarin milikmu ini, sangat disayangkan jika dijual ke pasar grosir. Aku kenal beberapa pembeli untuk restoran kelas atas, mereka khusus mencari ikan dengan ukuran seragam seperti ini. Harga beli mereka bisa mencapai 28, bahkan $30. Paman Guo, kebaikan ini akan selalu Lindong ingat. Kenapa harus diingat segala? Ingat apa? Aku hanya seorang pedagang, hanya saja aku tidak bisa menolak barang bagus. Pergilah. Dongzi, berat ikanmu ini sudah setengah pon, ya? Paman Guo, kenapa kamu datang ke sini, tepat setengah pon? Dipelihara sebulan lagi sudah bisa dijual ke pasar? Aku datang tepat karena urusan itu. Untuk urusan pihak manajer Zhou, aku sudah membantumu menegosiasikan kontrak jangka panjangnya. Harganya dipatok $30 per pon. Syaratnya kamu harus menjamin pasokan yang stabil, dengan spesifikasi berat 0,8 pon ke atas, dan jangka waktu kontrak selama 3 tahun. Paman Guo, kamu menegosiasikan kontrak ini untukku? Tidak sepenuhnya untukmu juga. Ikan yang kamu pasok itu bagus, dan aku, Lau Guo, jadi punya harga diri di hadapan manajer Zhou. Ini saling menguntungkan. Paman Guo, Xiao Juan, ayo, coba kamu lihat ini. 3 tahun, $30 per kilogram. Kontrak jangka panjang. Benar. Asalkan kalian memelihara ikannya dengan baik, selama 3 tahun ini, kalian tidak perlu khawatir soal pemasaran, dan harganya pun terjamin. Dongzi, kita akhirnya berhasil melaluinya. Benar-benar berhasil melaluinya. Ya, kita berhasil melaluinya. Sudah. Jangan menangis lagi, kontrak sudah ditandatangani. Masih ada satu hal lagi. Ada apa? Manajer Zhou bilang, bulan depan dia sendiri yang akan datang berkunjung, untuk melihat ukuran ikannya. Jika memenuhi standar, kontrak resmi akan langsung ditandatangani di tempat, dan uang muka pertama akan langsung dibayarkan. Bulan depan ukuran 8 ons ke atas tidak masalah. Aku sangat percaya diri dengan kelompok ikan ini. Dongzi, kita benar-benar bisa menjalani hidup sejahtera sekarang kan? Kita benar-benar bisa hidup layak sekarang kan? Dulu, hanya ada air mata yang mengalir. Halo, Kak Jiangguo. Pak Sun, aku dengar Lau Guo yang di kota itu sudah menghubungkan Lindong. Apa kamu tahu grup catering yang ada di ibu kota provinsi itu? Aku tahu sedikit. Kudengar pihak Pavilion Jus yang jadi sana, ingin menandatangani kontrak jangka panjang dengannya. Harganya $30 per pon. $30 per pon? Kontrak jangka panjang. Kak Jiangguo, aku tidak bisa ikut campur dalam urusan ini. Restoran Juxianlou itu dari ibu kota provinsi, sedangkan aku hanyalah seorang grosir kecil di kabupaten, jangkauanku tidak sampai ke sana. Pak Sun, aku tidak memintamu ikut campur urusan di ibu kota. Aku hanya ingin kamu melakukan satu hal. Ikan milik Lindong, jika sampai dijual ke kabupaten, kamu harus terus menekan harganya. Tekan sampai ke angka 23. Kak Jiangguo, mereka sudah punya kontrak jangka panjang. Mereka tidak akan menjualnya ke kabupaten lagi. Bagaimana kalau seandainya dia datang? Apa kamu setuju atau tidak? Baiklah, asal ikannya masuk ke kabupaten ini, aku akan menekan harganya jadi 23. Bagus, ingat ucapanmu itu.
Ergozi, kemari sebentar. Apa foto-foto yang aku minta kau ambil terakhir kali masih ada? Semuanya tersimpan di awan. Kirimkan padaku. Selain itu, mulai hari ini, pergilah ke Liu Hewan setiap hari untuk mengawasi mereka. Kapanpun mereka memanen ikan, berapa jumlahnya, dan pada siapa mereka menjualnya, catat semuanya untukku. Kak Jiangwo, wanita itu galak sekali. Ini $2.000. Kalau kerjamu bagus, akan ada lagi. Baiklah, aku pergi. Dia tidak mau menyerah, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah tidak punya kartu untuk dimainkan lagi. Hehe. Kamu lagi Kakak ipar, aku hanya lewat dan sedang mengambil foto pemandangan. apa Lin Jiangwo yang menyuruhmu memotretnya? Iya, dia bilang kali ini fotonya harus lebih jelas. Semakin banyak yang dipotret, dia akan memberi $200. Terakhir kali aku sudah memperingatmu jika dia mengirim orang lagi. Setiap aku melihatnya akan kubuat perhitungan. Kamu tidak memberitahunya? Sudah saya beritahu. Dia bilang kamu itu hanya wanita yang pandai menggertak. Hari ini akan kubuat kamu melihat sendiri. Apakah aku hanya sekadar menggertak? Aduh. Beritahu Lin Jiangwo, jika dia berani mengirim orang lagi, aku sendiri yang akan mendatangi rumahnya. Di depan istri dan anaknya, aku akan tanya, apakah dia masih punya harga diri? Si penjahat itu lagi. Iya, sudah aku usir. Datang lagi? Aku sudah mengambil foto dan semuanya sudah ku hapus. Biarkan aku yang menanganinya lain kali. Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri. Baiklah, kamu hebat juga. Kak Jiangwo, wanita itu benar-benar memukulku. Lihat ini, punggungku sampai bengkak. Semua fotonya juga dia hapus. Berapa banyak foto yang sudah kamu ambil? Sudah cukup banyak. Tapi dia menghapus semuanya. Namun saat aku kabur, ponselku tidak terkunci. Mungkin cadangan otomatis sudah tersimpan di awan. Sudah mencapai Liu Hewan Pond? Dia benar-benar berhasil membesarkannya. Paman Dongzi, saya sudah membawakan orang yang Anda cari. Manajer Bos Lin, coba tebar jaringnya dulu. $30 per kati. Semua ikan gurami ini saya borong. Syaratnya, setiap ekor harus memiliki berat 8 ons ke atas, yang kecil tidak mau, dan tingkat kematian saat pengiriman tidak boleh lebih dari 3 per mil. 30.000 kati ikan gurami, $30 per kati, $900.000, ditambah ikan mas dan bandeng putih, total pendapatan menembus $1 juta. Setelah dikurangi semua modal, laba bersihnya $500.000. Setuju? Manajer Bos Lin, apakah sistem budidaya Anda ini bisa diduplikasi? Apa maksud Anda? Grup kami memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh provinsi, dan konsumsi ikan gurami mencapai 500 pon, lebih setiap harinya. Saat ini, pemasok kami tidak stabil, harga sering berubah, dan kualitasnya tidak menentu. Jika Anda bisa memasoknya dengan stabil, kami bersedia menandatangani kontrak jangka panjang dengan Anda. Harganya akan dikunci, dan tidak akan terpengaruh oleh gejolak pasar. Pak Zhou beri aku waktu 1 tahun, di waktu yang sama tahun depan, hasil produksiku bisa berlipat ganda. Kalau begitu, saya akan menantinya. Bos Lin, senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu juga. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis.
Aku hanya merasa akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil. Ini belum berakhir. Masih ada satu hal terakhir yang harus dilakukan, Hal apa? membuat mereka yang seharusnya tunduk. Menundukkan kepala mereka. Cukup sampai di sini ringkasan untuk tahun ini. Selanjutnya saya akan jelaskan rencana untuk tahun depan. Tahun depan koperasi akan melakukan pembelian benih ikan secara terpadu. Dengan jumlah besar, harga bisa ditekan lebih rendah sehingga semua orang bisa lebih berhemat. Hari inilah saatnya. Lindong, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah rapat internal koperasi. Kamu bukan bagian dari koperasi kami. Para paman-paman dan saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini hari ini hanya untuk satu hal, peternakan Teluk Liuhe. Tahun ini, berdasarkan laporan keuangan, hasil produksi ikan Mandarin mencapai 32.000 pon, dengan harga rata-rata $30 per pon, ditambah kategori lainnya, total pendapatan mencapai $1.150.000, dengan laba bersih $530.000. $530.000? Tempat terkutuk itu menghasilkan $530.000? Ibu kota provinsi dan grup catering Juxianwo, kontrak pasokan mulai tahun depan, semua ikan Mandarin milikku akan langsung menyuplai 30 cabang toko, harganya dikunci pada $30 per pon, tidak akan mengikuti fluktuasi pasar. Lindong, sebenarnya apa mau? Mau apa kamu? Aku kesini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku tidak butuh apa yang kamu utangkan padaku, tapi mulai sekarang, pasar hasil laut di kota Kingsi, bukan hanya kamu yang punya kata putus, ikan milikku di Lindong tidak bergantung padamu. Jalanku di Lindong tidak bergantung padamu, orang-orangku di Lindong tidak bergantung padamu. Lindong, apa kamu pikir setelah menandatangani kontrak kamu, sudah menjadi hebat, apa kamu pikir orang-orang di koperasi ini akan mengikutimu? Berhentilah bermimpi. Mode budidaya di Liu Hewan, mulai dari pencegahan banjir, pembibitan, hingga pembesaran, semua detail teknisnya akan kubuka untuk umum. Siapapun yang ingin belajar bisa menemuiku kapan saja, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Benarkah? Benar-benar gratis? Selain itu, Lembah Jusianggo dan Pak Zhou bilang, permintaan pasarnya sangat besar, dan aku sendiri tidak sanggup memasok semuanya. Siapapun yang bisa membesarkan ikan gurame sesuai standar, aku akan bantu menghubungkannya, harganya sama. Lindong, kamu sedang menghancurkan koperasi. Ini persaingan yang tidak sehat. Kak Jiangwo, koperasi ini milik bersama, bukan wilayah pribadi milik Lin Jiangwo. Kamu sudah lama menjadi ketua, tapi selain menekan harga beli dari kami, memangnya apalagi yang sudah kamu lakukan? Liu Laosan, tahun lalu kamu menjual ikan gurame pada Kak Jiangwo, berapa harga per kilogramnya? $23. $23. Apa harga pasarnya? 26. Lalu siapa yang mengambil selisih keuntungannya? Kak Zhao, di mana kamu membeli bibit ikan tahun lalu? Kak Jiangwo yang melakukan pengadaan bersama. Harganya 60 sen per ekor. Aku sendiri mengambilnya langsung dari Lembaga Riset Perikanan Provinsi. Bibit kualitas unggul hanya 45 sen. Selisihnya 15 sen per ekor. Itu artinya $1.500 untuk 10.000 ekor. Aku membeli 20.000 ekor tahun lalu, aku 30.000 ekor. Aku 40.000 ekor. Kamu bicara sembarangan. Aku melakukan pengadaan bersama, agar semua orang bisa berhemat. Hanya dengan jumlah besar kita bisa mendapatkan harga diskon. Lalu mengapa harga yang Anda dapatkan jauh lebih mahal daripada harga yang aku dapatkan sendiri? Semuanya, aku, Lindong tegaskan hari ini, saluran teknologi dari Liu Hewan akan aku ajarkan secara gratis. Kita tidak butuh sistem koperasi, jabatan menteri, atau wakil ketua. Aku hanya punya satu prinsip, mari kita cari keuntungan dan kaya bersama-sama. Bagus. Kak Jiangwo, sebenarnya aku harus berterima kasih kepadamu. Jika bukan karena $50.000 9 bulan yang lalu, aku mungkin tidak akan pernah tahu seumur hidupku seberapa besar sebenarnya kemampuanku di kolam ikan ini. Jadi, terima kasih. Dongzi, tunggu sebentar. Kakak salah. Kakak benar-benar minta maaf. Mengenai urusan koperasi, bisakah kita duduk dan bicarakan ini baik-baik? Syarat apapun yang kamu mau, kakak akan setuju. Setelah dari Seandainya kolam ikan kamu milik tahu ketua, akan begini, diberikan padamu. mengapa kamu... Apa kamu benar-benar tidak membencinya tadi? Aku pernah membencinya, tapi sekarang tidak lagi. Membenci seseorang terlalu melelahkan,
Daripada membuang tenaga untuk itu, lebih baik aku memelihara ikan lebih banyak lagi. Dongzi, kamu melakukan pekerjaan yang hebat hari ini. Ayo, aku traktir kalian berdua makan. Paman Guo, mungkin lain kali, aku ingin kembali ke tambak ikan untuk memeriksanya. Baiklah, kalau begitu aku antar kalian berdua pulang. Dongge, tunggu sebentar. Dongge. Dongge. Semua kata-kata yang aku ucapkan di pertemuan tadi itu sungguh tulus dari hatiku. Dulu saat aku mengikuti Lin Jiangwo, aku sudah mengatakan banyak hal buruk tentangmu. Hari ini aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Laosan, hal yang sudah lalu biarlah berlalu. Peliharalah ikanmu dengan baik, datanglah padaku kapan saja jika kamu punya masalah. Dongzi, aku ini sudah hidup lebih dari 60 tahun dan sudah banyak menemui berbagai macam orang. Bagaimana bisa kamu sehebat ini? Apa kamu benar-benar akan mengajarkan teknis itu secara gratis? Gratis, tanpa biaya sepeser pun? Paman Wu, menurutmu apa yang akan terjadi pada Kak Jiangwo nanti? Seseorang harus menerima kenyataan. Jalan yang kita pilih sendiri, harus kita tanggung sendiri.